Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 dari kelas MBS 5H akan mempresentasikan materi tentang manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management. Berikut nama anggota kelompok 6. Yang pertama, Anissa Septiani, NIM 12405193318. Yang kedua, Adisa Zahwa, NIM 12405193320. Dan yang terakhir, Salma Zulaida, NIM 12405193358. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian Activity Based Management. Activity Based Management atau ABM adalah suatu pendekatan yang terintegrasi di seluruh sistem yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas yang bertujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dihasilkan. Manajemen berbasis aktivitas menekankan pada perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing (ABC) dan analisis proses menurut Hansen dan Mowen. Dengan kata lain, Activity Based Management memfokuskan pada bisnis serta meningkatkan nilai yang diterima pelanggan dan memberikan laba bagi perusahaan. ABM operasional meningkatkan efisiensi dan tingkat penggunaan aset serta menurunkan biaya. Fokusnya adalah melakukan sesuatu dengan benar dan melakukan aktivitas dengan lebih efisien. Activity Based Management menghubungkan konsumsi sumber daya pada kegiatan yang dilakukan perusahaan dan biaya kegiatan itu pada produk atau pelanggan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat Activity Based Management. Yang pertama, mengukur kinerja keuangan dan pengoperasian non-keuangan organisasi dan aktivitas-aktivitasnya. Yang kedua, menentukan biaya-biaya profitabilitas yang benar untuk setiap tipe produk dan jasa. Yang ketiga, mengidentifikasi aktivitas-aktivitas dan mengendalikannya. Yang keempat, mengelompokkan aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang kelima, mengefisiensikan aktivitas bernilai tambah dan mengeliminasi aktivitas tidak bernilai tambah. Dan yang terakhir yaitu menjamin bahwa pembuatan keputusan perencanaan dan pengendalian didasarkan pada isu-isu bisnis yang luas dan tidak semata berdasarkan informasi keuangan dan menilai penciptaan rangkaian nilai tambah atau value added change untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu keunggulan Activity Based Management. Yang pertama, mengukur efektivitas proses dan aktivitas bisnis kunci dan mengidentifikasi bagaimana proses dan aktivitas tersebut bisa diperbaiki untuk menurunkan biaya dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Dan keunggulan yang kedua yaitu memperbaiki fokus manajemen dengan cara mengalokasikan sumber daya untuk menambah nilai aktivitas kunci, pelanggan kunci, produk kunci, dan metode untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dari perusahaan. Aktivitas bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah adalah aktivitas yang harus dilaksanakan dalam proses bisnis atau menciptakan nilai yang dapat memuaskan para konsumennya. Aktivitas bernilai tambah adalah suatu aktivitas yang berkontribusi terhadap pelanggan dan kepuasan pelanggan atau memuaskan kebutuhan organisasi. Aktivitas dapat disebut aktivitas bernilai tambah apabila secara bersamaan memenuhi ketiga kondisi, yaitu yang pertama, aktivitas yang menghasilkan perubahan, yang kedua, perubahan tersebut tidak dapat dicapai oleh aktivitas sebelumnya, dan yang ketiga, aktivitas tersebut memungkinkan aktivitas lain untuk dilakukan. Aktivitas tidak bernilai tambah. Menurut Supriyono, aktivitas tidak bernilai tambah adalah aktivitas-aktivitas yang tidak perlu atau aktivitas yang perlu namun tidak dilaksanakan secara efisien dan dapat disempurnakan. Perusahaan berusaha untuk mengeliminasi aktivitas tidak bernilai tambah karena hanya menambah biaya yang tidak berguna dan menghalangi kinerja penuh.
Perusahaan mengklasifikasikan aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah dengan tujuan supaya biaya perusahaan dapat diminimumkan dengan mengeliminasi biaya yang telah terjadi karena aktivitas tidak bernilai tambah yang tidak dieliminasi secara otomatis akan menyebabkan meningkatnya biaya produksi pada perusahaan. Suatu aktivitas tidak bernilai tambah tidak mempunyai kontribusi pada customer value atau terhadap kebutuhan-kebutuhan organisasi. 5 aktivitas utama yang sering disebut sebagai suatu yang sia-sia dan tidak perlu. Yang pertama, penjadwalan, yang kedua, pemindahan, yang ketiga, penantian, yang keempat, pengawasan, dan yang terakhir, penyimpanan. Perhitungan siklus waktu pengiriman. Waktu siklus atau cycle time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produksi satu unit dari awal sampai akhir. Jadi, cycle time artinya semua tentang kecepatan pengiriman produk atau jasa ke pelanggan. Cycle time merupakan hal mencakup waktu proses di mana unit ditindaklanjuti untuk mendekatkannya ke output atau keluaran, dan waktu tunda atau delay time, di mana satu unit pekerjaan dihabiskan untuk mengambil tindakan selanjutnya. Dengan mengetahui cycle time, maka akan mudah bagi Anda untuk melakukan perbaikan atau biasa disebut dengan cycle time reduction. Cara menghitung cycle time. Waktu siklus adalah waktu antara dimulainya dan penyelesaian sebuah proses. Oleh karena itu, perhitungan cycle time juga harus berdasarkan pelanggan dari bidang perusahaan tersebut. Secara umum, perhitungan cycle time akan menggunakan rumus cycle time sama dengan 1/throughput rate, di mana throughput rate adalah unit yang diproduksi atau item yang telah selesai per waktu. Perhitungan cycle time dalam proses yang berlangsung. Cycle time sama dengan rata-rata waktu antara selesainya unit. Perhitungan cycle time dalam bisnis. Cycle time sama dengan production time plus waiting time for production. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.